Sebentar aku buka ini dulu. Apa? Ini nih. Nggak usah join, lu ikut gua aja. Supaya satu bayarnya. Tuh, alay stop. Enggak sih. Oke. Sebentar. Aku buka dulu tadi ini. Oke. Kak, kita boleh mulai dari leasing aja nggak, Kak? Leasing yang mana tuh? Di soal kan ada nomor 2 ya, Kak, yang Oke, itu ya. leasing. Oh iya Kak, aku mau info Kak, ini untuk yang soal 2A itu kayaknya aku belum bisa bantu karena itu kayak masih nggak jelas gitu loh Kak. Itu untuk yang nilai sisanya itu, nilai sisa yang digaransi itu 75%. Nah itu 75%-nya itu dari apa? Itu dia belum nggak ngasih tahu ya. Jadi paling aku bantunya untuk yang 2B sih. Oke, Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Yang Ini 2B itu, dia tuh masuk ke finance list atau bukan ya, Kak? Kalau yang aku lihat sih sepertinya finance list ya, karena di sini dia tuh kan ngejual. Nah, terus dia ngejual tuh kayak dia nyewa lagi gitu loh. Gitu. Jadi aku mikirnya dia itu finance list sih, bukan sell type ya kalau menurut aku. Oke, Kak. Oke. Ini berarti yang 2B dulu aja ya. Pelangi mana ya? Nanti kalau mau nanya lu bilang aja, nanti biar gue tanyain ya. Oke, ini kita langsung mulai aja ya. The Voyage Corporation. Sebentar aku save dulu. Coba deh, lo tanya ke Ataya tuh dari soal yang ini sama keluarin deh yang leasing itu finance yang mana supaya kita bisa bahas lagi, soal biar revenue nggak usah dibahas lagi. Oke. Nah ini kita langsung mulai aja ya. The Voyage Corporation menjual kapal laut yang biasa digunakannya kepada Red Capital pada tanggal 1 Januari 2021 senilai 330.000. Nilai tercatat kapal tersebut sebesar 289.000. Segera setelah dijual, The Voyage kembali menggunakan kapal laut tersebut dengan cara menyewa kapal tersebut dari Red Capital. Jadi di sini dia ceritanya ngejual kapal, habis itu dia nyewa kapal yang udah dia jual itu kepada orang yang ngebeli kapalnya. Oh ini mah sales type back nggak sih? Dengan cara menyewanya itu selama 7 tahun, non-cancelable agreement. Oke. Nah, pembayaran sewa sebesar 47.296 dilakukan setiap awal tahun atau awal Januari yang dimulai pada 1 Januari 2021. Estimasi masa manfaat kapal tersebut adalah 10 tahun. Jadi ini yang membedakan, ini adalah masa manfaat untuk asetnya ya. Adapun untuk sewanya dia 7 tahun aja. Dengan estimasi nilai sisa sebesar 60.000, ini dia unguaranteed. Tidak ada opsi pembaharuan dan opsi pembelian pada kontrak. The Voyage harus mengembalikan kapal tersebut di akhir masa sewa. Tingkat bunga incremental The Voyage sebesar 6% dan tingkat bunga implisit Red Capital sebesar 5% diketahui oleh The Voyage. Present value of annuity due dia 5% 7 tahun. Oke, begitu pula dengan yang present value untuk ordinary annuity dan present value single sum. Oke. Nah, di sini dia apakah jenis transaksi tersebut yaitu penjualan atau pembiayaan. Oke. Kita analisis aja. Ini sama dari mana dong? Yang nomor 2.
Ini finance list. Nah, ini tinggal kita oke. Ini yang 2B ya. Ini the voyage. Oke. Nah, ini pertama-tama ini akan kita lihat dulu untuk kriteria-kriterianya ya. Oke. Nah, ini kita tinggal hitung aja ya untuk yang soalnya. Ini dia kurang lebih seperti ini untuk kriterianya. Ini aku copy dari file lain. Oke. Oke. Udah dari soal. Nah, ini intinya kriterianya dia seperti ini ya. Di sini ada transfer of title test. Lalu di sini dia ada bargain purchase option test dan sebagainya. Yang ini untuk mengidentifikasi dia itu termasuk sewa yang mana. Oke. Nah, kita lihat dulu ya di sini satu-satu. Tidak ada opsi pembaharuan dan opsi pembelian pada kontrak. The Voyage harus mengembalikan kapal tersebut di akhir masa sewa. Oke. Nah, ini berarti dia tidak ada perpindahan kepemilikan ya. Karena pada akhirnya dia itu harus mengembalikan kapal itu ketika sudah selesai. Jadi kapal itu yang nggak ada opsi jadi punya dia. Berarti no ya, yang pertama ya. Iya. Oke. Terus di sini dia tidak ada hak opsi ya. Di sini udah dikasih tahu. Ya. Oke. Selanjutnya ada economic life test. Nah, di sini masa sewanya itu setidaknya 75% dari masa manfaat aset. Oke. Di sini tinggal kita lihat aja ya untuk masa sewanya, dia 7 tahun. Oke. Kapal tersebut ini disewa selama 7 tahun. Adapun untuk masa manfaat asetnya dia 10 tahun. Nah, berarti dia hanya 70% ya, sehingga dia tidak terpenuhi. Jadi di sini dia no. Berarti 70% kenapa? Karena kan 10 tahun, dia cuma ada 7. Dia kayak 7 tahun, dia kan berarti 7 per 10 itu loh. Oh, gimana sih bu? Karena masa Oke, ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau ditanyain? Sama tahun dia. Itu tuh. Tanya tuh, aman kah gitu? Aman kah? Oke. Nah, sekarang di sini untuk yang present value test, nilai saat ini aset mendekati atau sama dengan nilai wajar aset. Nah, ini setidaknya 90%. Nah, ini untuk yang di bagian ini kita akan menghitung aja untuk present value-nya ya. Nah, ini dia komponennya seperti ini. Ini formatnya. Oke. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Ini ada present value of annuity due of yearly payment. Oke. Nah, kenapa di sini kita taruh annuity due? Karena dia itu pembayarannya di awal periode. Gitu. Jadi ada perbedaan signifikan antara ordinary annuity dengan annuity due. Keduanya itu sama-sama present value untuk pembayaran rutin atau cicilan. Cuma kalau annuity due itu kalau cicilannya dilakukan di akhir. Tapi annuity due itu untuk cicilan yang dilakukan di akhir. Sedangkan kalau annuity due itu dia di awal. Oke, jadi ada ordinary annuity sama annuity due ya. Oke. Berarti kalau ordinary di akhir, kalau annuity di awal ya, Kak? Iya. Ini OA, ini dia akhir. AD awal. Kakak. Oke. Jadi dia untuk pembayaran cicilan ya rutin.
Nah, ini kalau yang of one, single sum, atau single. Dia tadi yang OA apa? Dia AD. Karena dia annuity. Lo kalau buka PPT, dia kalau amortisasinya annuity itu agak beda. Jadi pakai bunganya tuh bunga bulan depan gitu loh. Tahun depan, sorry. Oh iya, karena dilakukan setiap awal Januari ini. Iya, jadi kayak ibaratnya pas lo lagi bayar, nggak ada bunganya. Is of one ya. Kalau tahun lalu gimana ya? Iya. Gue nanya ke Vero, bahkan tukang joki nggak ngasih anjir. Nggak ada dia. Coba ya. Oke, Berarti apa ya? Coba. ini dia hanya sekali. Dia hanya sekali. Berarti tapi sih namanya. Apa? Dia Hoshia nggak sih? rutin. Oke. Jadi yang membedakan adalah kalau yang ordinary annuity itu dia gini aja deh. Apa sih? Contoh apa? Ngontot nih. Oke. Ini perbedaan ya ordinary annuity sama annuity due. Kalau ordinary annuity sama annuity due itu dua-duanya sama-sama merujuk pada pembayaran rutin. Bedanya kalau ordinary annuity dia itu bayarnya di akhir. Jadi kalau di sini konteksnya dia nyewa dulu baru bayar gitu. Tapi kalau annuity juga bayarnya di awal. Jadi dia tuh di sini nyewa dulu. Jadi di sini dia bayar dulu baru nyewa. Oh, gue baru paham. Kalau present value of one atau single sum itu untuk yang pembayarannya di akhir periode aja. Jadi ini yang membedakan ya. Ini udah ada notes-nya. Oke. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini atau ada yang mau di-share lagi? Berarti kalau untuk misal kayak residual value kan misal ada yang guaranteed sama unguaranteed, itu kenapa dia jadinya dia pakai yang single sum ya kak? Iya, karena residual value itu kan dia nilai sisa ya, nilai sisa itu kan dia cuma sekali aja gitu di akhir. Oh, oke. Jadi kalau untuk paymentnya between ordinary atau annuity ya? Iya, kalau dia bayarnya di awal dan dia bayarnya rutin, maka dia annuity due. Tapi kalau dia bayarnya di akhir dan dia bayarnya nggak rutin, maka dia ordinary annuity. Oke, aman kak. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Cukup kak, boleh dilanjut. Oke, nah ini kita lihat aja ya di sini I-nya 5%, N-nya 7 tahun. Oke. Nah, ini tinggal kita kalikan aja dengan faktor present value-nya yaitu 6,0757. Oke, ini tinggal dikali aja ya. Oke. Sini 47 296 dikali 6,0757. Oke. Nah, di sini karena dia itu adanya unguaranteed ya yang di soal, maka dia tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Ini kan dia unguaranteed, dia tuh nggak perlu dimasukin ke dalam list liability. Oke, karena dia unguaranteed. Betul. Kalau dia guaranteed berarti dia 287 ini dikali sama single sum dengan tahun dan incremental yang kayak gini ya kak? Kalau misalnya guaranteed residual value berarti residual value-nya itu kalau misalnya guaranteed itu dia tergantung ya guaranteed-nya itu sama atau enggak sama. Sebentar ini aku copy-in dulu ya notes-nya ya. Bentar. Kayaknya sebelum gua ada les juga anak kita. Kenapa saya kayak? Soalnya dia mirip banget, kayak dia lancar gak sih? Bentar. Apalagi kayaknya dua-dua. Maksudnya biar bisa bahas di dia anjing. Ini sama gue dua-dua. Kalau enggak, Angel? Aku buka notes. Ini deh. Hei, Wi. Mintain Ejar dong soal semester lalu. Dia pasti ngejokin kan? Siapa?
Mintain ejar semester tahun lalu. UAS Ake. Iya, aduh udah banget. Nih ya, Mintain yang ejar soal isi. UAS Ake semester 4. Pasti dia masih ngejoki. Coba, wih, mintain wih, please banget wih, gue sayang banget sama lu. Ayo please mintain. Oke. Ya buat gue belajar pasti mirip. Mintain ya wih, ntar gue oper soal joki besok. Ntar gue oper jawaban joki. Jadi kos lagi belajar, makanya gue ajarin nih ntar kalau gue ngerti. Dewek entot. Belum. Ejar dulu cepet ah. Iya, aduh kemana-mana. Iya makanya Ake dulu. Coba si Ejar mintain ya bang, minta soal UAS Ake semester 4 dong. Gitu. Ya udah love you-nya. Ini lagi di luar, lagi di American lifestyle lu ya. Dia ngaku ke gue, Nyong sebenarnya gue pacarnya American lifestyle. Gila kata gue, main-main ke rumah lakinya Nyong. Gila udah kayak suami istri. Sakit anjing. Habis itu gue bilang, Manya gak marah? Manya juga American lifestyle. Manya juga suka gue main-main gak apa-apa. Gila. Enggak, nanti sama satu Sakit lagi. anjing ya cewek. American lifestyle dia bukan Indonesian. Dia cerita sama gue, cowoknya tuh lebih kakak kelas dia kalau nggak salah tuh. Main-main mirip-mirip dia sama cowoknya. Dia bilang, sama cowoknya gak apa-apa. Sama cowoknya gak apa-apa, malah direbukin mulu. Tapi kalau kita nggak ada pul, ini kan susah, yang bakal susah racing ya pul. Itu sih udah ada gambarnya. Yang 2A itu apa? Dia aja nggak bisa jawab kan. 2A leasing kan? Nah, kan leasing ya Pak. Habis itu kan kalau itu boleh lah perubahan yang tiga. Habis itu kan maksud gue ada dua kan tinggal 2 jam. Nanti gue pakai soalnya dia soal. Ini prinsip-prinsipnya ya, Kemarin sebentar. tadi gue udah tahu yang mana yang finance tadi kasih tau kayak. Yang nomor 1 mah reviewnya nanti aja lah ya. Iya. Reviewnya jam 3 baru mulai juga aman ya? Aman bisa. Itu cuma jurnal. Bisa lu pakai loh. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini atau ada yang mau di-make sure lagi? Aman Kak. Oke. Nah, ini pertama nih kita akan masukin ya, karena di sini dia itu unguaranteed, maka dia tidak perlu dimasukkan ke dalam list liability. Oke, jadi di sini dia bakal segini nih. Estimated risk. Oke. Sebentar, aku cross-check. Estimated revenue lebih besar daripada guaranteed, tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan list. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini atau ada yang mau di-make sure lagi? Aku masih aman Kak. Oke, nah sekarang kita lihat ya untuk yang nilai wajar aset. Nah, yang ini. Nah, nilai wajar asetnya udah ada di soal ya. Di sini dia, karena dia di sini nggak ada data ya untuk nilai wajar aset. Jadi di sini kita akan sementara itu pakai yang nilai tercatat aja ya. Sebenarnya sih harusnya ada terpisah. Tapi karena nggak ada, ya udah jadi pakai nilai tercatat aja 289. Gitu. Oke. Oke, ini berarti dia yes ya. Oke. Nah, ini syaratnya supaya mau diakui sebagai finance list itu setidaknya memenuhi satu aja syarat-syarat ini. Kalau misalnya memenuhi satu ya berarti ya udah oke. Gitu. Ini finance list.
Ada yang masih bingung sampai sini tuh, ada yang mau ditanya? Aku masih aman, Kak. Oke. Nah, sekarang untuk yang di bagian ini, buat jurnal terkait transaksi tersebut untuk tahun 2021 dari sisi The Voyage. Sebentar ya Kak, aku ngecari bentar. Aku tuh nggak suka sama dia tuh, kadang dia ini anjir nunda waktu gini. Iya, Maya. Bentar. Sebenarnya kalau di gue mau. Nih buat terkait transaksi tersebut Aku minta kelarin ya. untuk Tapi tahun jadi 2021 jadi bayar lagi. dari sisi The Voyage. Oke, berarti ini kita mulai dari penjualan dulu ya, karena di sini kan dia ada adegan penjualan dulu sebelumnya. Oke. Oke. Di sini kita akan membuat jurnal penjualan. Di sini dia menjual kapalnya yang nilai tercatatnya itu 289 dengan harga 330. Oke, di sini dia nggak dijelasin ya berapa akumulasi beratnya, lalu berapa dia harga perolehan untuk pembeliannya itu dia nggak dijelasin. Dia cuma ngejelasin nilai tercatat tapi nggak apa-apa, tetap bisa di jurnal. Oke. Nah, yang pertama, karena di sini dia itu menjualnya dengan harga 330.000, maka udah pasti dia akan menerima uang tunai sebesar 330.000. Karena pas dijual itu dia lakunya segitu. Oke, jadi di sini dia cash. Oke, 330.000. Lalu ada ship ya. Ship ini dia akan berkurang di sebelah kredit. Harusnya kalau yang benar dia tuh ada akun harga itu loh, akumulasi penyusutan Coba gue. sama harga perolehannya. Karena Kak, sebenarnya ya kalau kira-kira ganti soal boleh nggak ya, Kak? Soalnya kan ini kurang lengkap juga ya. Ini 2 ya. Dibilang kurang lengkap enggak juga sih. Tapi kalau mau ganti soal nggak apa-apa. Aku kirim sebentar ya, Kak. Oke. Ini aja lebih oke, Cok. Dia garanted. Ini Kak Bella. Oke, sebentar aku cek dulu ya. Iya, Kak. Kayak itu lebih ada gitu loh. Oh iya. Oh ini Jensen. Oke, iya ini masih bisa nih. Iya, ya, lebih bagus deh. Kan lagi bikin soal merah ya. Nyongin ke apa yang tadi sekarang kita kerjain. Oke, ini Jensen ya. Self type cuman yang punyanya ini tuh kayak dia tuh nggak lengkap kan. Terus dia jadi bingung, dia asumsi pada asumsi pakai yang Ini soal apa dari Mela? yang 8 dari Mela. Oke, ini nanggung ya yang tadi sekalian buat jurnalnya nih berarti. Shit. Iya bukan. Ini sekalian dibuat satu jurnal ini aja ya 289. Oke, ini karena dia kapalnya 289 terus lakunya 330, maka jelas dia ada Shape. gain. Gain itu di sebelah kredit. Oke, dia gain ya. Karena dia punya kapal 289 tapi ternyata pas dijual lakunya 330. Oke, ini berarti sampai di sini aja ya Kak ya. Halo? Iya, Kak, lanjut ke bagian yang soal baru aja, Kak. Bagiannya si siapa namanya Jensen. Oke. Ini berarti ke bagiannya si Jensen. Jensen. Mana ya tadi? Jadi kita beli masker sama mais ya. Jangan sampai salah lagi ya.
Ada cheesecake tau. 1 berdua apa? Kan 1 berdua. Gue pengen makan cheesecake depan sebenarnya cuma Yo, gimana tapi cara kalau sore agenda kita berarti besok masih Imron sama sorenya kita ada acara. Udah kan? Oh, enggak, yang 2 acara terus mau lagi. Jensen. Di mana? Di mana? di kampus. Satunya karena ada orang Tadi bilang Ya, hilang kok. satunya lagi teks partner. IBS jam berapa? Habis Imron, teks partner. Tapi gak apa-apa, Pal. Lu jam berapa itunya? Gak sih, Pal? Itu Tadi mana ya Jensen? Berarti kita wrap up jam 5 kawan ya. badan aja yang joki. Jadi pidana anjing qualified lah ya. Ini The Voyage Corporation. Dari Pak Mas udah pada gue kerjain ini fakta itu faktanya. Dari mana sih Jensen? Oh ini. Gue mau di Jogja. Ternyata udah di input karena aku belum. Oke. Di sini pada tanggal 1 Januari 2022, Glaus Leasing AG setuju untuk menyewakan peralatan kepada Jensen Furniture. Informasi terkait perjanjian sewa adalah sebagai berikut. Oke. Nah, ini jangka waktu sewa adalah 7 tahun tanpa opsi diperbarui. Mesin mempunyai estimasi masa manfaat 9 tahun. Harga perolehan mesin 525.000 dan nilai wajar aset per 1 Januari 2022 adalah 700.000. Oke, pada akhir masa sewa, aset dikembalikan kepada lessor. Pada akhir periode sewa, aset mempunyai nilai sisa yang digaransi sebesar 50.000. Jensen mendepresiasikan semua peralatan dengan metode Gue belum terlalu banyak garis baca lurus. Sony. Les itu apa? Jensen memperkirakan estimasi nilai sisa pada akhir periode sewa sebesar 50.000. Pembayaran sewa tahunan dilakukan pada awal tahun, dimulai tanggal 1 Januari 2022. Kolektibilitas pembayaran sewa bersifat probable. Glaus mengharapkan rate of return atas investasinya sebesar 5%. Tingkat bunga incremental Jensen 6%, dan penentuan tingkat bunga eksplisit dari lessor tidak diketahui. Oke. Nah, ini dia menanyakan jenis sewanya itu jenis apa. Terus di sini untuk yang pembayaran tahunannya berapa, terus nilai present value sama membuat jurnal. Nah, oke. Terus jika Jensen mengharapkan residual value senilai 40.000 pada akhir periode sewa, namun tetap menjamin residual value senilai 50.000, hitunglah demolish liability pada awal periode sewa. Oke, ini berarti Jensen. Mending dari PP apa Lacol? Kenapa yang PP? PP kan singkat. PP kan paling tabel gitu-gitu. Oke. Jensen Furniture. Oke. Nah, di sini kita langsung copy aja ya untuk persyaratannya. CTRC ya, lempar nih. Enzo belum ini. Nggak ada aja anjing. Joshua nggak mungkin joki kan? Oke. Nah, ini persyaratannya kita bisa lihat di sini. Nah, pertama, transfer of title trust, perpindahan kepemilikan di akhir periode. Tadi nggak ada ya, berdasarkan yang tadi udah kita bahas, dia nggak ada. Oke, jadi ya udah di-no-in aja. Oke, tadi bagian purchase option juga dia nggak ada. Tadi pas kita baca, jadi ya udah di-nolin aja, di-no. Oke. Lalu di sini economic life test. Oke, kita lihat ya economic life testnya
dia adalah 7 tahun. Oke. Adapun untuk masa manfaatnya itu adalah 9 tahun. Oke. Jadi kita compare ya, apakah sewanya itu kalau misalnya dibandingin sama masa manfaat aset itu dia memenuhi, Mhm. jadi ini 7/9. Oke. Nah, ini 7/9. Nah, ini 7/9 itu hasilnya 77,78%. Nyampe. Oke. Berarti dia yes ya, karena dia at least 75%. Berarti itu salah Ada satu yang mau dari ditanya itu ya? untuk yang poin ketiga? Oh ya, Kalau oke. nanti kita bikin judul ini nih. Heeh. Aman Kak, jawab dong gimana sih kamu tuh? Halo, apa ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Oke, sekarang poin keempat, present value test, nilai aset saat ini mendekati atau sama dengan nilai wajar aset, yaitu 90% untuk yang minimalnya. Oke, nah di sini kita akan mencari tahu dulu berapa present value-nya dia. Kopi enggak? Oke, di sini untuk yang present value-nya, kita akan menghitung dulu sekalian sama annual lease payment-nya aja ya. Oke. Ini annual lease payment. Sekalian sama ini. Karena biar sekalian hitungin present value. Oke. Oke, di sini karena dia itu adalah perhitungan annual lease payment, maka kita akan kurangkan dulu, kita cari selisihnya antara fair value dengan present value dari yang guaranteed residual value. Gitu. Ini kita cari selisihnya dulu ya. Nah ini fair value dia 700.000 deh kalau nggak salah, tadi coba aku cek dulu. Nyong bagian lo kirim ke dia Nyong yang ini Nyong. Gue buka dari sini biar Di grup, buka di grup. grup apa ya? Di grup. Iya, 700.000. Oke. Ini Jensen Furniture, ini fair value 700.000. Oke. Nah, setelah ada fair value, selanjutnya kita akan kurangi dengan present value. Nah, ini present value-nya mirip dengan ini ya. Present value dari yang guaranteed residual value. Oke, ini kita langsung copy aja ya. Nah, ini untuk yang guaranteed residual value dia berapa? Kita cek dulu. Guaranteed residual value. Coba di sini cari ini, Paul. 50.000. Annuity do, tabel annuity do. Apa sih kontol? Nah, dikalikan dengan ini dikalikan dengan faktor present value-nya. Nah, di sini karena dia itu bayar sewanya di setiap tanggal 1 Januari, maka di sini dia ada yang namanya annuity due karena dia itu bayar sewanya di awal. Incremental. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. 700 ini. Oke. Untuk bunganya dia pakai bunga yang itu ya. 5. Gitu. Ini dia pakai yang 5. Berarti Kak, kalau ada sales return, rate yang sales return sama incremental itu kita pakainya yang sales return ya Kak? Iya, kalau buat yang dari sisi investornya ya, atau orang yang punya barang itu dia biasa pakai sisi itu. Kalau dari yang beli juga sama atau gimana Kak? Kalau yang beli itu dia biasanya pakainya incremental sih ya. Oke. Kalau ada implisit, berarti pakainya yang implisit atau gimana Kak? Nah itu kalau implisit itu dia kayak tergantung dari risikonya sih, karena ada implisit yang itu diakui sama ada yang nggak diakui gitu. Oke Kak. Ya, ada yang masih bingung sampai sini? Enggak Kak, aman. Oke. Kalau kata Nah ini langsung aja, ini present value of one guaranteed residual value
Nah, di sini dia I-nya I-nya 5%, 7. lalu di sini 7 tahun. Oke. Nah, ini tinggal kita kalikan saja sama present value-nya, faktornya. Nah, ini kita udah tahu ya, kenapa dia pakai present value of 1. Karena residual value itu dia terjadinya cuma sekali aja di akhir periode. Gitu. Nah, jadi di sini 50.000 dikalikan dengan guaranteed residual value. Ini tadi guaranteed residual value tadi berapa? Sebentar. Tua banget kayak gitu. Nih guaranteed residual value. I5 untuk 7 tahun. 5 Ini ya 50.000 3 dikali dengan 0,78. oke, ini dia kayaknya harus nyari manual di table deh. Kita ambil tabelnya dulu ya. 078 353 Oke. 078 583. 353. 353. Aku baru lihat tabelnya Kak, dia 0,78 353 Kak. Bentar. Benar ya, ini aku taruh nih. Nah, sama tuh. Ini kita taruh di sini ya, biar lebih enak. Oke Kak. Gue suka gini ya. Namun aku. Nah, ini dia pakainya yang ini ya, single sum ya. Itu bisa ini ya. 5% N-nya 7. 0,71068. Kok 70? Kakak sama enggak? 0,71068. Coba tanya kenapa bis 70. 5% untuk 7 tahun kan ya Kak? Iya, betul. Sorry Kak, aku salah lihat. Oh enggak apa, it's okay. Oke, ini 0,71068. Aku tadi make sure aja, takutnya aku juga malah yang salah lihat gitu. Oke. Iya Kak, aku salah lihat, maaf ya Kak. Enggak apa. Aku tadi juga kayak sekalian jajan salah lihat gitu akunya. Oke. Nah, di sini tinggal kita kalikan aja dengan faktor present value-nya tadi 0,70168 ya. Oke. Oke, kalau udah tinggal kita Kita kalikan pakai aja. center. Ya tapi sekarang kalau joki hati-hati tau. Kenapa? Kalau joki itu logo UI-nya nggak boleh kayak kelihatan. Kenapa? Karena ada joki yang recet, dia lapor ke UI. 2 orang kan lagi lapor Oke. kemarin. Ada yang mau ditanya sampai sini atau ada yang mau di-make check lagi? Aku masih aman Kak. Oke. Siapa yang Anak vokasi temen-temen gue. Terus dia ngomong kalau joki udah soalnya aja logo UI-nya itunya tuh cut anjing. Katanya buat duit anjing. Nah, ini kalau udah tinggal dikurangin aja ya present value of list. Lihat bego. terus dia dilaporin? Anaknya dicari bego sama vokasi. Ini kasih 2 kali ya. Oh, Oke. Nah, setelah kita ketemu nilai present value, sekarang kita akan bagi dengan faktor present value and integer. Nah, ini aku copy dari table aja ya. Oke. anak apa cuman lu kalau pajak. Akuntansi apa gitu. Oke. Mau kita dapat barang belakang ya. Besok kita datang jam 7 ya. Heeh. Aku naruh tas dulu baru mandi. Goblok. Oke. Nah, ini faktor present value-nya kita pakai yang NWTJ. Kenapa? Karena di sini sifatnya itu dia adalah pembayaran secara rutin di awal periode gitu. Makanya di sini dia pakainya yang NWTJ. Punya tadi kan yang gue tanya itu loh, pakai rate yang mana? Nah, pakai rate dia karena ada yang incremental sama yang back gitu, jadi Nanti pakainya yang kita kalikan formula aja implicit. Kalau ada present value implicit harusnya pakai NWTJ. implicit.
5% sama 7 tahun. 5% sama 7 tahun. Lihat kalau gini ini Hamin satu hari satu rame biasanya. Rame, rame gimana? Teman-teman lu rame, no gila kalau 6,07569. teman-teman lu Oke. jujur. 6,07569 ya. Orang gue nggak mau gue sama-sama kontol. 6,07. Biar gue bayar mahal tapi yang ada coba gue doang nggak sih? Lu tau nggak? Mbak Titi tuh Nah, tahu. ini Kan tinggal gue kita udah ngomong yang anak Iya A, ketahuan gitu. kan. Cuma kenapa dia diem aja, Nyong? Gue itu udah ditahan ketahuan loh. Tapi kenapa mereka diem ya? Padahal dia kok. entah. Lagi les nih. Sama teman aku. Ada yang masih bingung sampai sini? Nanti kalau itu tinggal kita bagi aja. Ya nih. Berdebat aja. Jujur, IELTS-nya ya harus kita akuin ya. Jujur. Oke. Nah, ini adalah yang annual list payment. Oke. Bentar, ini dibagikan ya. Lu kenapa ngeles Jovan lagi toh? Lebih mahal dari ini ngentot 2 jam 500. Oke. Mending gue isi nih anjing. Sumpah mending gue isi atau chat GPT dengan bahasa Gen Z ngentot. Oke. Gue tuh tolong ya. Sumpah Nyung, pertahanin gue ya. Oke. Nah, ini 114. Sebentar. Lo jajanin gue. Tolong semoga bisa anjing. Kalau lo ngasih, Pantesan ini 50.000 malah jadi 5.000. Sorry ya, Kak. Oke, ada yang masih bingung sampai sini? Aku masih paham, Kak. Oke. Nah, ini untuk yang perhitungan annual list payment, ini dia udah jadi ya untuk yang annual list payment. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke nomor 1 untuk yang persentase. Kita akan compare berapa present value untuk yang rice, untuk yang list, present value untuk list, lalu kita compare dengan yang fair value. Itu kira-kira berapa persen. Nah, jadi ini tuh bakal merujuk lagi ke nomor 1 ya. Tuh, cuma nih udah sama pembahasan yang nomor 2. Oke. Nah, ini formatnya kebetulan aku masih nyimpen. Yang berhati-hati aja sama Vita, Cok. Lihat ya. Di depan gue baik banget, Cok. Nah, di sini Nggak usah gue balas kan kita ya. present value of Nggak list usah gue balas ya. Diemin aja sih. Emang lu deket sama tambah sama fair value. Datang kalau ada butuh ya. Oke. Nanti kita tinggal cari aja persentasenya ya. menurut gue tuh mereka semua anjing bahkan PA1 Bahkan kita Nyong. nggak tahu ya kalau kita ya bukan PA2 sih PA1 anjing malah bagi bawahnya dong bagi satu. Oke. Nah, ini 95%. Berarti dia oke ya, masih memenuhi syarat. Lumayan ribet ya. Makanya ini gede anjir bobotnya. Berapa Nyong di situ di kemarin? Apa? Di kemarin berapa? Pokoknya ini bobot paling gede karena yang revenue tuh nggak segede gitu Bang. Bobot. Nah, ini berarti dia 95% ya. Berarti dia yes. Oke. Nah, ini berarti dia termasuk ke dalam finance list. Kan Oke. Ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau ditanyain?
Aku aman Kak, bisa dilanjut. Oke, nah sekarang ini udah selesai ya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung berapa present value of lease liability. Oke. Iya, mulai sekarang. Perhitungan present value dari lease liability. Oke. Nah, di sini untuk yang perhitungan present value-nya, tinggal kita lihat aja ya. Pertama, di sini kita akan masukin dulu berapa present value dari annuity due dari annual lease payment. Gitu. 109. Nah, ya, aku langsung copy aja di sini dari file lain. Itu tinggal di-adjust saja kata-katanya. Lu mau di sini pergi Lau? Aduh. Iya. Ngantuk kan dulu nih ya? Iya, makanya ini kita keluarin dulu tapi ya. Mau ini banget lu udah kali kena kena. Iya. Oke, ini perhitungan present value Aku capean tuh. dari annuity. Oke. Makanya push up nanti dikilau ya. Sakit lu dong. Kayak aku. Ah, bisa aku gue tidur dulu lah baru bisa mimeran anjing. Emang iya. Lu nggak balik juga dong Nah, berarti ya? di sini Tidurnya sini dulu dia aja. perhitungan present value-nya kita akan menghitung dulu dari yang di bagian ini ya. Itu di sana aja. Iya di kelas aja. Oke. Lalu kita akan nge-compare. Nah, karena di sini dia tidak ada kata-kata yang guaranteed ya, jadi nggak usah dimasukin ke dalam komponen penghitung lease liability gitu. Kayak siapa? Nah, di sini berarti langsung aja present value Gue of nggak apa-apa sih annuity Nyong kalau due-nya. orang matil tapi masih ke handle. Oke, langsung Itu kita juga kayak gue kalikan. nggak marah kalau misalnya dia nggak ngerusak acara gue. Tapi kalau misalnya dia udah matil, terus acara gue rusak, di situ baru gue marah biasanya. Enggak, gue tuh kesel gini loh, dia kayak pulkanasinya nggak ada, terus tiba-tiba dianya pulangnya juga paling cepat, paham gak sih Pal? Dan datang yang gue kesel nggak jaga pintu sih Nyong. Ini maksud gue kayak Itu hal basic. itu nggak bantu dong, kayak gue tuh kita udah bantu mic-nya, coba setting yang lain-lainnya. Masa dia ngambil TV yang kayak Present value. kita gagal bilang juga. Pada beberapa kali kita pulang gara-gara pintu itu kan. Nah, ini present value-nya di sini kita lihat lagi dia itu jenisnya apa. Udah datangnya paling Oke. lama. Tapi gue nggak terlalu Ini bete karena dikali. hasilnya ternyata ya puji Tuhan masih bagus lah. Nih kalau ini dia pakai yang itu dulu, yang tadi dia pakai yang satu karena dia yang tadi kan cuma dibahas sekali kan. Karena cuma itu doang kan yang 6,6% sama 5% apa pilihannya. Iya. Nyong sorry kenapa annuity dulu ini? Karena tadi dia dibayar di awal kan, gue mau tanya ini kenapa? Ini present value dari annuity due kayak dikali ya. Kak, aku mulai bingung kenapa dia sekarang bunganya pakai yang 6% ya, Kak? Kenapa yang 6% yang mana? Ini ya. Nah, sebenarnya kalau di sini tuh ada perbedaan ya antara bunga menurut Laser sama menurut Lacy. Nah, kalau menurut Laser di sini karena dia ada rate of return yang diharapkan, maka kalau untuk investor dia tuh pakai yang itu. Nah, tapi di sisi lain kalau yang di apa namanya? Lacy itu kan dia tidak mengharapkan bunga ya, karena biasanya kan yang dia mengharapkan akan mendapatkan bunga dari kegiatan itu kan sebenarnya si Laser gitu. Jadi di sini Laser itu dia pakainya adalah 5%. Tapi kalau Lacy itu kan dia tidak mengharapkan apapun ya, tidak mengharapkan imbalan maupun pengembalian. Jadi makanya dia itu pakainya yang tunai atau CMS gitu. Ada masih bikin sampai sini? Aman, Kak. Oke. Anda 7 kenapa nih? 7 tahun disewanya. Nah, ini present value of annuity due tinggal dikali aja. Lease berarti dia adalah si penyewanya ya? Isi yang mau bunga berarti si yang nyewain ya. Iya menyewakan karena jenis pembeli itu menyewa biasanya yang karena kita di sini lagi bahasnya annual of lease-nya kan. Iya. Oke. Tidur ya. Tinggal kita kalikan aja ya. Aku nih udah tidur gitu di sini.
Dari jam 6 dia udah tidur kontol loh, Clint. Sebentar. Bangsa tungguin lu ke ini aja, Nyong. Dia cuman duduk baru. Gue nyatok, Clint. Anjing, kata gue lu. Nggak jelas, The anjing. Acknowledged payment. Jujur. Oh yang ini. Pantesan. Oke, ada masih bingung sampai sini? Aku masih aman kak. Oke, nah di sini ya karena dia itu guaranteed residual value-nya itu sama dengan estimated residual value, maka dia tidak perlu dimasukkan. Kayaknya aku lebih dari Yang mana, Kak? catatan aku yang lain ya. Tadi yang mana sama yang mana kak yang sama? Yang sama yang mana? Tadi kayak yang kan nggak perlu dimasukin karena Ini aku udah taruh di sheet 1 kok. Oh oke, berarti yang angka antara 647 dengan yang Yang ini. Oke. Nah, ini untuk yang Jensen Furniture, dia itu kan dia present value of annuity due of annual lease payment karena dia tuh dibayarnya di awal periode. Makanya di sini dia pakai yang annuity due. Nah, karena di sini nilai garantitnya itu dia sama dengan nilai yang ini. Nah, mana tadi ya? Oke. Nih, estimasi nilai sisanya itu dia sama-sama 50.000 ya. Kita lihat di poin 2. Oke, mempunyai nilai sisa yang digaransi 50.000. Terus dia memperkirakannya dia juga 50.000. Nah, di sini dia tidak ada perbedaan. Karena nggak ada perbedaan, maka nggak perlu dimasukin. Gitu. Ada yang masih bingung sampai sini? Oke, aku masih paham kak. Tapi kalau dia ada selisih baru ya dimasukin ya kak. Ya, ini aku udah masukin kok nih datanya. Oke, aman kak. Ya, oke, ini aku lanjut ya. Oke, nah ini untuk yang present value. Ini langsung aja present value of this liability ya. Oke. Nah, ini aku bakal kasih notes ya. Nah, ini karena dia sama, maka dia nggak dimasukin. Gue kepo, Rizky kapan sih itunya? Oke, ada yang mau nanya? Sampai sini? Masih aman kak? Oke. Sekarang di sini buatlah jurnal oleh Glaus terkait perjanjian sewa tahun 2022 dan 2023. Oke. Nanti tahun 2022 sama 2023. Oke. Jurnal oleh Jensen dan juga Glaus. Oke. Nah, ini pertama di tanggal 1 Januari dulu ya. Dua kan ya, sebentar. Kita cek dulu. Oke, 2022 ya. Gue juga lumayan ngantuk kok. Kita ke sana ya. Oke. Ini Jensen ya. Oke, nah ini jurnal entry yang dibuat di tanggal 5 Januari 2022 oleh Jensen. Nah, yang pertama jelas dia itu akan mengakui dulu berapa sih besaran sewanya dia. Jadi di sini right to use assets pada lease liability. Gitu, hak untuk menggunakan aset. Jadi dia itu punyanya bukan aset fisiknya ya, tapi hak untuk menggunakan aset yang ada, yang mana biasanya aset fisiknya itu punyanya orang lain gitu. Oke. Ini right to use asset.
sama list liability. Bagus tau orang ada yang gitu. Coba pegang bahannya. Yang mana Zoltai? Nah, di sini sama Berapa cok? list liability. Cuma 9.000. Di mana? Banyak kamu nggak tempel? Nah, ini pertama-tama ya untuk yang bagian list liability-nya. Ini kita masukin dulu untuk yang nilai full-nya. Cok. Itu yang ini. Beli di mana? Dia gini. TikTok. Gue mau beli ya. Tapi gambar. Nilai full. Bukan lu. Gambar muka Ini gue. gue beli ini. Yang ini. Mau ini dong Sabrina. Mana ya? Ada, gue nggak dengerin ya. Nanti ada lagi. Wali ada gak? Kontol. Nanti keren ada Beatles ini. Gue udah pesan. Parah lo, band Indonesia gak dimasukin. Udah ada, udah panturas gue, panturas. Bentar. Noah. Nih journal entries right to use assets pada list liability. Oke. Tapi jujur bagus banget bahannya, Cok. Tebal. Nah, ini kita tinggal ambil aja dari yang tadi sudah di present value kan ya. Kalau mau lihat cepet. Right to use assets. Telepon. 647. Oke, yang ini ya. Jujur gue dulu waktu SMA suka banget celana. Oke. Nah, selanjutnya ada list liability pada cash. Nah, ini list liability pada cash itu adalah yang angsuran pertama yang dia bayar. 91 ya. Itu yang ini nih. Nih, annual list payment. Ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau ditanyain? Aman Kak. Tapi kita nggak perlu bikin jurnal amortisasi itu ya Kak? Bikin sih buat mengamortisasi yang si ruaknya itu. Berarti kita mengamortisasi yang 647 nanti ya Kak? Mengamortisasi yang 647, iya itu nanti di Desember. Oh oke. Yang amortisasi si Jensen ya, karena dia tuh hanya punya yang namanya hak untuk menggunakan aset, bukan asetnya. Oke, berarti Ada yang masih bingung? masih aman Kak. Berarti nanti di tanggal 31 buat bikin adjustment-nya kita perlu ngamortisasiin yang 647 ya Kak? Iya, betul. Oke. Aman Kak? Oke. Nah, ini udah selesai ya untuk yang journal entry di tanggal 1 Januari. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi untuk di bulan Februari. Oke. Oh, punyanya Gloss belum deh. Oke, di sini kita lihat. House. Lu magang apa? Berapa tuh kakak? Cari yuk. Yang ini ah. Ini maunya khusus ya, Pak. Di mana nih? Oke. Nah, ini journal entry di tanggal 1 Januari 2022 Berapa dia? oleh Gloss. Oke, ini kayak jurnal penjualan pada biasa. Kayak biasa ya. Berarti di sini maka dia adalah list receivable. Oh iya, ini dia karena ada salesnya, ini dia berarti dia sell type ya, sell type list. Oke. Berarti kalau dari sisi penyewa dia sales type list, tapi kalau dari sisi yang listnya dia financing ya Kak? Sebentar. Ini pokoknya tuh sell type itu kalau misalnya dari sisi yang investornya ya, dia jadinya sell type. Oh berarti dari sisi list ya Kak? Iya, leasing. Ada yang masih bingung sampai sini? Berarti kalau dari sisi lessor dia financing ya Kak? Financing gimana maksudnya? Financing. Oh, jenis modelan sewanya. Iya Kak. Nah, itu dia sebenarnya kalau misalnya dari sisi yang leasing dia biasanya itu kayak trompet, petasan, pokoknya itu yang kayak apa dari sisi leasing itu dia sebentar. Itu dia dari sisi leasing.
Tadi sisi lesi yang operating ya. Iya di operating. Operating. Capitalis. Capital. Karena ini dia aset ya. Oke. Ada yang masih bingung sampai sini? Aman Kak. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya dari sisinya siapa namanya? Laser itu dia cell type ya. Karena di sini diawali dengan kayak dia menjual dulu. Oke. Kayaknya juga bingung. Soalnya dia ada COGS-nya. Oke, jadi di sini jurnalnya adalah list receivable pada sales revenue. Nah, ini untuk yang sales revenue-nya ini sebesar dengan harga yang pertama kali dia ngejual nih. Nih, yang 700.000. Sebesar nilai wajarnya. Oke, 700.000. Oke. Nah, terus ada lagi jurnalnya, karena dia itu jurnal penjualan, maka dia ada dua ya. Ada cost of goods sold dan merchandise inventory. Kok kalau kata sepupu beda ya, Pak? Oke. Dia nggak ada kayak gini karena Nah, dia ini cost of goods sold, dia itu 525. Oke, ini juga sama. Oke, ada yang masih bingung sampai sini? Ini untuk jurnal penjualan dulu ya. Aman Kak. Oke, lalu dia buat jurnal saat dia nerima yang cash-nya. Jadi di sini list receivable, cash pada list receivable. Cash list receivable. Oke, ini dia 109. Oke, ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau ditanyain? Aman Kak, bisa dilanjut. Oke. Ini aku kasih notes deh di sini ya. Ini menurut siapa namanya? Jensen, dia capitalis. Nanti. 31 kan? Capital, gloves. Ini dia finance dalam kurung cell type. Harusnya Pak nggak usah pakai yang gas itu karena ini nggak dijual. Nanti kalau dijual juga cuma equipment doang. Sebenarnya cell type itu dia tuh salah satu cabang dari finance list gitu. Sebenarnya itu salah satu cabang dari ini ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang mau di make sure? Aman Kak. Oke, udah oke ya. Oke, sebentar. Tadi yang ini 95 ya. Oke. Nah, ini 109, ini 700. Oke, sekarang di tanggal 31 Desember ya. Di sini dia tuh harus membuat jurnal penyusutan sama pengakuan bunganya. Oke. Di sini di tanggal 31 Desember untuk si Jensen sama Klaus. Oke. Tiga satu. Oke. Oke, nah di sini kita buat dulu untuk amortisasi right of assets-nya. Oke, ini kita lihat right of assets-nya. Dia itu kan dia nyewanya berapa tahun ya? 7 tahun ya. Jadi dibagi 7. Oke, jadi amortization expense pada right to use assets. Oke, karena di sini yang diamortisasi itu adalah hak untuk menggunakan aset, bukan aset fisiknya dia. Nah, ini tinggal kita bagi aja, dibagi 7, karena ini udah setahun ya. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Aman Kak. Oke, selanjutnya kita buat pengakuan bunga, yaitu interest expense pada list liability. Dia nggak pakai ini ya, nggak pakai tabel ya. Nah, ini untuk interest expense-nya, di sini dia karena dia itu dari sisi siapa namanya? Lesi. Maka dia itu pakai bunga yang 6%. Nah, kalau dari sisi laser dia pakai bunga yang 5% karena laser itu dia mengharapkan timbal balik sebesar 5%. Nih kalau yang ada di sini nih. Oke.
5%. Oke. Nah, ini berarti di sini interest expense-nya dasarnya dari list liability ya. Awalnya dia punya saldo 647, tapi udah ada pembayaran di sini nih. Oke. Berarti dasarnya dia bukan 647 lagi, tetapi yang sudah dikurangin sama pembayaran pertama. Nah, baru dikalikan dengan bunganya 6%. Itu. Nah, ini karena nggak ada lagi ya, cuma 2 ini doang. Oke. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang mau di make sure? Aman. Aman, Kak. Oke. Oke. Nah, sekarang untuk yang dibuat oleh si Glaus ya. Glaus tanggal 31 Desember Goals itu 2022. tadi yang nyewanya. Enggak, si Jensen kan yang les, berarti ya ini aja. Di sini dia akan mencatat untuk yang pengakuan bunga. Oke. Kenapa? Karena ini bunganya itu sebenarnya dia baru diterima tahun depan. Nah, di sini tanggal 31 Desember dia tuh harus sudah membuat untuk pengakuannya. Jadi di sini jurnalnya adalah list receivable, Berarti maksudnya akan diterima ada gitu ya? Jadi Receivable tuh maksudnya itu kan ya? iya revenue. piutang gitu loh. Nah, ini dia dasarnya itu pakai persenannya adalah yang benar-benar dia harapkan ya. Kita tinggal lihat aja di sini list receivable-nya awalnya debit. List receivable ya. Oke. Ini tadi. Debit dikurangin sama ini dikali 5%. Karena dia mintanya mengharapkan tingkat pengembaliannya itu 5%. Oke. Oke, ada yang masih bingung sampai sini? Karena dia ini cashback-nya. Jadi dia udah bayar masih aman, Kak. Tapi kita nggak perlu bikin tabel kayak, Kak. Bikin tabel enggak sih, di sini nggak diminta, nggak disuruh juga. Oh, jadi Dan kalau nggak masih perlu bisa pakai kayak gini aja ya, Kak. doang kok. Kenapa? Kalau nggak diminta bisa dibikin kayak gini ya, Kak. Iya, karena dia juga nggak diminta ya, gitu. Dan masih bisa dicari sendiri sih. Oke, aman, Kak. Iya, ada yang masih bingung sampai sini? Aman, Kak. Oke, ini aku save dulu ya, Pak. Kan dia tuh ada 664 tuh nilainya, Pak. Oke, ini Terus setiap selanjutnya tahun berarti kita dia lanjut dibayar lagi ke 109 kan. yang Makanya dia selanjutnya. untuk tahun ini berarti udah 700 itu udah berkurang 100. 1 Januari ya, dia mintanya berapa? Berarti Oke, utangnya si orang ini tinggal 600 kan. dari Untuk tahun bunganya tinggal 2022 sama Karena si 100-nya 2023. udah dibayar sama dia. Berarti 1 Jadi Januari ibadah sisa 2023 bunganya punya si dia, Jensen. sisa bunga yang harus utang dia tuh sisanya 600 yang buat dipakein bunga. Nah, ini di 1 Januari 2023, jelas dia akan membayar ini ya. Oke. Tuh. Jelas dia akan membayar untuk yang di bagian itu. Oke. Sambil sama. Hah? Sambil sama. Nah, lalu untuk yang punyanya Glaus, dia juga jelas akan menerima pembayaran dari si Jensen. Iya. Gitu. Ngapain ditangkap polisi dia? Lu polisi, Pak. Udah nggak usah ngotot-ngotot lagi berarti ya. Gak usah, kita langsung ngerjain soal aja ya. Oke. Jangan aja ya. Nah, ini jurnalnya. Gue udah nge-SSS Nah, ini kita tinggal ngejurnal penerimaan sewa tahunannya aja ya. Kalau yang penjualannya nggak usah dicatat lagi, karena kan udah terjadi di tahun lalu. Kita ya cukup menjurnal untuk yang penerimaan pembayaran sewa rutinnya aja. Nah, yang ini. Ada yang masih bingung atau ada yang mau di make sure lagi? Aku masih aman, Kak. Oke. Nah, sekarang selanjutnya untuk yang Desember ya. Oke. Ini Desember, ini sama aja ya seperti tadi jurnalnya. Paling beda di angka aja sih. Oke. Gue nggak ngerti amortization expense itu maksudnya apa. Nanti lihat kita coba bikin tabel ya, Pak, supaya lebih jelas. Oke. Cuman kan ini kita butuh Nah, ini ngejar untuk yang si Jensen sama Gue Glaus. kasih ke lo deh. Oke, ini Jensen dan
Terus Eh, namanya siapa? Tami. mana ya tadi ya? Lo suka paling suka apa, Bang? Oke, nih amortization expense. Nah, yang namanya amortisasi itu dia berarti sama aja ya sebenarnya. Oke, karena kan dia sama-sama setahun juga ya, dari Januari sampai Desember gitu. Jadi bisa langsung tarik aja dari angka yang di tahun sebelumnya. Oke. Nah, ini untuk yang amortisasi dia bisa langsung ditarik aja. Nah, lalu untuk yang di bagian interest expense, nah ini dia memang 6% ya, tapi dia tuh dilihat lagi dari transaksinya nih untuk yang si Jensen. Oke. Nah, ini kita lihat dulu Jensen. Awalnya dari list liability ya, ini dia kan kredit ya. Nah, dia namanya juga utang, bertambah di kredit, berkurang di debit. Jadi ini kredit ketemu debit dikurang, oke. Lalu Dikurang lagi. ketemu kredit lagi ditambah, oke. Ketemu debit dikurang. Udah. Dikali 6%. Gak bakal bisa pakai prom depannya. Nah, B47. Depannya kayak tambah kurang deh, Kak. Bentar. Oh iya. Oke, thank you. Karena terakhir kita menggigil. Iya, jujur gue mau bawa Oke, jaket motor. ada yang mau ditanya lagi sampai sini atau ada yang mau di make sure? Aku masih aman, Kak. Oke, nah sekarang untuk yang punya si gloves ya. Nah, gloves juga nih, kita lihat lagi history dari awal Gua beli bisa tolak berapa. Nah, ini gloves Gua berarti angin dia anjir waktu receivable dikilang. ya. Oke, Perut gue kembung, Bang. Karena dingin bang, harus gue dikurangin Gue sama pulang tuh ini, berak-berak anjing. Terakhir makanya gue lupa bilang gue keluar kontol dingin banget kontol. tambah ini, Mau beli tolak angin. Placementnya, Kurang placement ini. position of the sitting. Itu nggak enak banget. Cok. Kita harus pilih yang bagus. udah kali 5%. Di sofa itu enak gak sih Altur menurut lo? Ngantuk ya? Jujur, tempatnya ngantuk. Ada yang masih Lu liat bingung deh, sampai kemarin sini temen atau ada yang mau kita, adik kelas ditanyain? di situ kan. Aman ya, Kak? Oke, nah sekarang untuk yang terakhir. Oke, jika Jensen mengharapkan residual value senilai 40.000 pada akhir periode sewa, namun tetap menjamin residual value senilai 50.000, hitunglah jumlah lease liability pada awal periode sewa. Nah, ini tinggal kita copy aja deh dari bagian ini. Oke. Oke. Nah, ini untuk perhitungan lease liability-nya itu dia dikurangin sama ditambah sama yang present value dari residual value. Gitu. Oke. Oke. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi udah pernah kita bahas ya, untuk yang di bagian ini, bentar. Nah, ini seperti yang udah pernah kita bahas ya, yang tadi, kalau misalnya dia itu guaranteed residual value-nya itu, ini kan dia kan estimated-nya 40, oke. Guaranteed-nya 50. Nah, ini kalau estimated-nya itu kan dia lebih kecil daripada guaranteed. Berarti perlu dimasukin tapi selisihnya aja. Gitu. Karena kan estimated itu kan estimasinya ya yang diharapkan 40, tapi yang dijamin itu 50. Nah, 40 lebih kecil daripada 50, estimated lebih kecil daripada guaranteed. Jadi tetap dimasukin tapi hanya selisih aja. Gitu. Oke. Nah, ini B ini list payment ya. Oke.
Nah, terus di sini 10.000 kali sama 0,66506. Oke, 10.000 dari 10.000. 10.000. tinggal Kan 10.000. dijumlah aja. dia kalian itu 10.000 di 6,650 itu ada 10.000 dari mana? Oh ini 50.000 dikurangi 40. Oke. Nah, ini present value-nya. Present value of lease liability. Semoga yang keluar ini anjing. Oke, ini udah selesai. Ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau di make sure? Aman Kak. Oke, ini udah selesai ya untuk yang nomor ini. Oke, selanjutnya mau soal apa lagi yang mau dibahas? Yang itu Kak, yang perubahan metode yang di nomor 1 ya. Oh, oke. Bentar, aku buka dulu ya. Kayaknya nggak usah ya. Abis ini sih nggak lagi dari semua materi yang susah. Jujur Esa leasing. Kayatap kan teori kan. Itu bikin sisa-sisa. Rezuya bukan? Yang satu lagi leasing, Esa Kayatap, revenue nama apa? Halo? Halo, Kak. Rezuya bukan? Gimana Kak Mas? PT-nya PT Rezuya bukan? Iya Kak. Oke. Di soal itu Mas. Bukan bapak ya, gua gambar. Leasing, Esa Kayatap. Perubahan ini. Perubahan metode itu yang sekarang kita bahas. Coba pengen lihat lupa. Oh ini. Tuh. Oke. Rezuya. Pada awal tahun 2022, PT Rezuya memutuskan untuk mengubah metode Nah, ini. perhitungan Nih. persediaan dari metode rata-rata menjadi FIFO. Oke. Nah, jadi dia itu sudah menggunakan FIFO dari awal 2020, tapi begitu masuk awal 2022 dia tuh mau ganti, dia udah menggunakan metode average dari awal 2020. Tapi begitu masuk awal 2022 dia mau ganti pakai metode FIFO. Oke. Di sini perintahnya yang pertama dulu, buatlah laporan laba rugi dengan metode FIFO dan average untuk periode yang berakhir tahun 2020, 2021 sama 2022. Kayaknya gue kerjain yang atas sama kerjain sama Mbak Titin. Oke. Sisanya ngaco. PT Rezuya. Oh iya. Leasing jangan dari sini sumpah. Ini untuk yang bagian Ini gue harus bisa ngentot. laporan laba rugi ya. Tapi nanti gue coba pakai ini ya, Paul. Ini kan dia nggak pakai tabel ya. Gue ini udah sih. Terus tidur dulu kalau nggak tahu. Ini Enggak, kan gila. gue record. Ini dari Sampai 2020. Nanti gue kalau tidur gue tidur terus. ingat lu kan kata lu kalau lu ada gretak Tuhan nanti lu langsung Anjing jijik banget bocor mulai menjijikkan geretak Tuhan geretak tulang lu yang itu kayak gue masih bangun Oke. Nah, sekarang ini untuk yang Rezuya, ini kita lihat dulu ya. Pertama, untuk struktur income statement, pasti dia itu dimulai dari sales, lalu dikurangin sama cost of goods sold, lalu dia adalah gross profit, lalu ada operating expenses, sama ada net income. Oke, dia intinya seperti ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita buat dulu untuk yang average. Oh, dia FIFO dulu average. Oh, FIFO dulu. Oke.
Bebas sih mau yang Vivo dulu atau average dulu sama aja. Oke, udahlah nggak apa. Nah, di sini kita buat dulu untuk yang metode average. Nah, di sini untuk yang average kita lihat terlebih dahulu Lo ngurusin apa sih, Pol? salesnya dia rata ya 4M, operatingnya dia juga rata mati di ya Thailand, kata 1M. Gopal Hilman. Oke, karena rata jadi ya udah dibegini aja. Oke, kurang nol. Itu pusing sendiri. Tahu gimana sih ini deh gue deh. 3 kali ganti warna tadi oranye. Iya, Anjing. gue nggak punya estetika. Oke. Nah, ini untuk COGS-nya, maka kita masukin dulu untuk yang average ya. Nah, 800, 1M sama 1130. Oke. Oke. Nah, gross profit itu adalah sales dikurangin sama COGS. Ini tinggal dikurangin aja sebenarnya ya. Iya. Tarik. Nah, net income itu adalah gross profit salesnya 4 dikurangin juta tuh sama dari mana, operating Tot? expenses. Bentar. Sorry. Ini penjualan. Oke, ini untuk yang 4 juta dan average. 1 juta. Mereka Ada yang mau semua 4 ditanya juta. sampai sini? Ini semuanya 4 miliar itu revenue semua. Net in Oh operating. iya. Aku masih aman, Kak. Oke. Nah, sekarang ini kita lanjut ya. Lanjut. Lu wangi banget tau, Pol, kamarnya. Average. Oke. Pasti lu setiap hari ini. Nah, sekarang untuk yang Vivo. Dia mintanya 2 metode. Nah, kalau Vivo ini sebenarnya cuma tinggal mengganti angka aja ya. Nah, ini tinggal angka COGS aja nih yang kita ganti. COGS Vivo. Coba pakai Excel gini ya, kita ujiannya enak banget, Cong. Oke. Cepet ya. Nah, ini untuk COGS Vivo tinggal kita masukin aja ya. 820, 82, 94 sama 11. Oke. 940 ya. Sama 11. Oke. Habis itu Oke, ada yang mau ditanya sampai sini atau ada yang mau di make sure lagi? aku masih aman, Kak. Oke. Nah, sekarang yang kedua, buatlah laporan laba rugi yang menggambarkan penerapan retrospektif dari perubahan metode average menjadi metode Vivo untuk periode yang berakhir tahun 2022 dan 2021. Oke. Nanti tinggal kita copy aja ya dari ini. Ini kita bikin dulu di sini. Nanti aku dingin. Oke. Gua ADM. Nih pakai Zuya. Beli dong, jadi marun. Oke. Sakit lo. Jadi marun yang buat kenang-kenangan anak lo. Anak gue. Sumpah mau dijual lagi, nggak pernah jadi marun lagi sejak angkatan 22, baru angkatan tahun ini yang angkatan terbaik 2023. Nanti lihat ya, jadi marun udah bunga kan, nanti datang lagi. Nah, dia mintanya 2022 sama 2021 ya di sini ya. Beli kayak gila Garte, semua harus beli ngentot. Lu dicik. Diri kadang. Semua anjing ayo, semua harus beli. Jai Marun. Biar punya kan anak lu nanti kasih tahu gila. Sekarang gue nanya sama nyokap lu punya aja. Tahun.
Ya makanya kamu kurang berarti kekeluargaannya di Atma. Jujur. Sini anjir, gitu. Nyokap lu di mana dulu? Nyokap gue di Bandung, nggak tahu kayak sekolah sekre gitu. Oke. Jauh-jauh ya. Bapak Lah, gue nyokap lu dia tinggal di Bandung yang. Anjing, Sunda mentok ya. tahu gue sebelum di sini dari tadi bilang Bandung juga. Elah, ngentot. Tapi gue dukung lo anjing jujur. Harus gue akuin. Guanya nggak dulu. Mau jadian apa gue beliin jahe marun? Beli. Apa pakai jahe marun? Pakai jahe marun, ntar ada jahim deh kita. Dia pakai jahim deh, gila. Semua dia harus pakai, mau yang main apa enggak semua pakai, gila. Berarti kalau Renala juga pakai, gila. Gak ada ada beda-beda. sama yang anak kantor yang cewek Siapa? yang pakai kacamata anak kantor. Wah kacau, ini dia juga Nadia kan. Udah kemana lah tuh orang? Tadi tuh pusing gara-gara kan bendera tuh hilang. Itu kayak akhirnya jadi kayak. Nah, di sini untuk bagian yang terdampak, ini Enggak, udah, ntar gua jalan. income statement reflecting the retrospective. Aneh banget anjing. Sama benar. Aneh anjing. Udah kapan pulang sih? Gak usah pulang udah sononya. Aku bingung. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ini untuk yang benar-benar terdampak di income statement jelas adalah cost of goods sold OGS sama dan net income. Nah, kenapa? Karena cost of goods sold itu adalah komponen yang akan Apa yang makan Crisper nggak? makan gue profit. Nah, sedangkan net income itu adalah komponen yang langsung larinya itu dia ke retained earnings atau laporan laba ditahan gitu. Makan apa ya? Nah, sekarang kita tinggal masukin aja ya untuk yang Vivo, ini yang 2022 dulu kita kerjain. Untuk yang 2022, makan Crisper. ini dia yang ini ya, Makan ini aja. net income-nya mana tadi? Ini Vivo. COGS-nya Siapa tahu ini, gacoan. Jujur aneh banget ya. net income-nya ini. Oke, average Ya nggak make up lagi ada abang-abang gimana? Stop gak sih? ini, Paling ketemunya sih. net income-nya ini. Oke, nah ini bisa dilihat ya differences-nya dari awalnya average ke Vivo. Dia nurun ya, berarti ya karena dia pertama kali average terus dia pindah ke Vivo. Bisa dilihat ya COGS-nya turun jadinya negatif. Nah, terus di sini net income-nya dia jadinya naik ya. Yang tadinya average itu dia 1870 tapi sekarang menjadi 1,9 M. Dapat dari mana? Oke. 1,1 kontol. Jelas di sini dia mengalami peningkatan ya yang signifikan banget. Nah, kenapa bisa dikatakan gini? Jadi kesimpulannya seperti apa? Karena COGS itu adalah pengurang profit atau pengurang sales. Kalau misalnya pengurang profitnya itu dia berkurang, maka labanya dia menjadi nambah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya komponen pengurang profit itu bertambah, maka labanya dia semakin berkurang karena pengurangnya kan banyak gitu. Jadi yang bisa disimpulkan seperti itu. Nah, sekarang 2021 sama ya. Ini tinggal COGS Vivo tinggal diambil aja angkanya. Ini juga sama tinggal diambil aja. 940 berarti bener ya. Oke. Ini average juga. TV-nya mau tetap dibahas apa enggak, Pak? Oke. Kalau sempat aja. Oke, sempat sih. Jadi biar kayak semuanya kena gitu ya. Kata-kata kita baca kan. Iya, chat lah gue nggak kuat. Nah, ini differences-nya ya. Nih, tadinya kan average. Nah, terus dia pindah ke Vivo. Jadi dia turun ya, negatif. Ini juga sama ya. Itu bukan Oke, cetak, dia karena COGS-nya turun, maka tadi kan gue nanya. net income-nya dia menjadi naik gitu. Ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau di make sure lagi? Aku aman nggak?
Oke. Nah, sekarang selanjutnya, buatlah catatan atas laporan keuangan yang menggambarkan perubahan metode penilaian inventory. Sebutkan pada bagian mana pada laporan laba rugi yang terdampak perubahan kebijakan Kilo akuntansi. jadi cuma makan Oke. mie doang. Nah, di sini Apa mau langsung kilo terserah sih. Gila kita bisa katanya tutup lihat karena ya orang sering beli bagian makanan di laba luar, rugi yang bego lu, kacau lu. terdampak. Katanya sering ngesnikin Oke. makanan. Kayak kita Retrospektif kemarin. Habis itu yang tiktoker marah, makannya lu semua ya. dari Awas lu beli perubahan. makan di luar lagi. Tutup nih kilau gua. Beli bakso. Jadi salah gua kok. Beli bakso. Beli bakso makan di kilau. Menu mana kayak kemarin beli bapak makan di itu. Nah, ini CLK. Gue pernah jadi enominya sekal anjir gara-gara gue bawa cibos itu. Gue suka banget yang cibos. Gue suka cibos kok. Biasa aja. Nggak enak gitu. Kayak mas ini ayam siapa Oke. yang ada mozzarellanya itu best. Gembus best. Menurut gua terakhir gembus. Nah, di sini kita langsung masukin aja ya untuk yang komparatifnya, untuk yang income statement gitu supaya kita bisa nge-compare. Tapi kalau lapar, preso harus gua akuin. Nasi ya. Iya. Dan menunya tuh melimpah anjing. Tapi ayamnya tuh kayak nggak juicy. Dry ya? Iya. Kayak ayamnya. High and dry. Oh ini ya, apa sih? Radiohead. Iya. Ih keren loh dia, tahu dia. Best. Ini tadi Harus gua akuin skema. income Boleh statement pakai jadi yang malu nih Vivo orang. Nggak usah semua yang nggak kita ada. ambil. Oke, ini Vivo. Comparative Ya sih, Rua ini apa income statement. Nggak tahu ini dua apa. Nggak tahu nyobain nasi usut lagi. Ya sih, walah, sih. Nah, ini si notes A. Nggak dia udah sidang ya. Udah. Nih, ini kita bikin catatannya seperti ini aja. Tapi jujur gue aspire banget Mankai anjing. Gue aspire Mankai karena dia tuh kayak pekerja keras tau Nyong sebenarnya. Iya. Oke. Sama satu lagi sama comparative financial positions. Gue tuh nggak salah sama siapa ya. Coba. Gue lagi ini sih seru banget. Dia jujur annoying ya ntar. Dia kayak Kali juga kalau dia lagi acting kadang dia daging tapi kadang things that you shouldn't say dia ngomong ini sih. cukup mengganggu anjing. Sekali lagi sebut. Oke. Nah, ini untuk yang comparative financial positions, ini tinggal dimasukin aja mengenai akun-akun di laporan posisi keuangan yang beneran terdampak. Nah, jelas dia ada inventory ya, karena ini kan ngomongin persediaan, sama retained earnings. Karena seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau yang ini yang ngaruh itu kan net income ya. Net income itu nanti kan akan berakumulasinya itu dia di retained earnings gitu, karena semua net income itu nanti dia akan menjadi komponen penambah retained earnings. Kalau net loss dia akan menjadi pengurang retained earnings gitu. Jadi kayak efeknya itu bakal larinya ya ke RE kalau untuk yang net income. Nah, di sini untuk inventory jelas ini tinggal dimasukin untuk yang Vivo ya, tapi untuk yang pelaporan maka di sini yang dimasukinnya jelas untuk yang persediaan akhir. Karena persediaan akhir itu dia adalah saldo persediaan yang bakal dilaporin di laporan posisi keuangan. Gitu. Ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau ditanya? Aku masih aman, Kak. Oke. Nah, sekarang berarti sebentar. Oke, ini inventory Vivo bisa langsung kita masukin aja ya, persediaan akhir Vivo ya. 80, 24, sama 39. Oke. Oke. Nah, terus sama di sini retained earnings. Bakal jadi long day anjing. Nah, ini untuk yang notes, ini sebenarnya kalau notes itu bebas ya, mau dibikin kayak apa. Cuma ini contohnya seperti ini aja. Ini hanya contoh aja sih. Karena kan harus menjelaskan, intinya kalau catatan atas laporan keuangan itu dia menjelaskan kalau misalnya di sini ada persediaan yang mengalami perubahan metode itu dia kenapa. Nah, ini sebenarnya kayak
bebas ya, maksudnya kayak kan alasan bisa itu ngawang, kan bisa ngisi ini kok. lain-lain ya, dan kebetulan di bagian soal ini pun dia nggak dikasih tahu secara jelas gitu alasannya buat apa. Jadi ini untuk notes-nya, catatannya, dia seperti ini aku bikin kata-katanya. Ini dilakukan agar persediaan menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan laporan keuangan menjadi representatif dalam pengambilan keputusan. Gitu sih. Oke. Nah, ini untuk yang RE, ini nanti akan dapat angkanya kalau kita udah ngerjain yang nomor 4. Jadi ini yang nomor 3 yang di bagian ini kita hold dulu, kita kerjain yang nomor 4. Oke. Di sini buatlah laporan laba ditahan kumulatif ya. Oke. Ini aku copy dari file lain aja untuk headernya, dia beda PT sih. Makanya gue tuh kemarin kan gue sangat membenci orang Ini kayak headernya gitu, seperti gitu ini. gampang. Tapi gue mikir gini, PT Rezu ya. mungkin mereka kayak gitu karena mereka punya relasi gitu loh. Jadi mereka know what is about ini. Iya, tapi emang orang punya privilege tuh Nah, di anjing. sini Itu kayak not fair di dunia menurut gue, coy. dia Makanya 2021 sama gue bisa ngejudge mereka 2022 yang mintanya. Zamannya kayak maybe one day walaupun sekarang gue ngejudge dia, tapi dia pasti one day kalau dia di atas gue Iya sih. gitu loh. Saya kayak orang-orang yang joki atau gimana kayak gue kesel sama mereka, tapi one day maybe dia lebih bagus dari gue. Oke. Nah, terus di sini komponennya aku langsung copy aja ya. Komponen urutannya kayak begini. Itu tinggal disesuaikan aja. Cemen, punya nggak kalkulator kayak orang keren gini? Oke, ini aku copy dari file lain. Oke. Nah, di sini karena dia mintanya itu 2021 sama 2022 doang, maka di sini kita harus masukin dulu saldo retained earnings di 1 Januari 2021 yang tentu saja belum disesuaikan dengan metode FIFO. Nah, dapatnya dari mana? Dari saldo 2020. Jadi ini tuh udah prinsip yang berlaku secara umum ya di akuntansi. Kalau saldo akhir di periode sebelumnya akan menjadi saldo awal di periode yang sekarang. Nah, ini kan saldo RE yang average di tahun 2020 itu kan 2,2 M. Nah, itu adalah saldo RE di tanggal 1 Januari 2021 gitu. Jadi saldo akhir 2020 akan menjadi saldo awal di 2021. Saldo akhir 2021 akan menjadi saldo awal di 2022 dan seterusnya. Dan itu ya pasti nggak ada selisih. Kalau ada selisih justru itu dipertanyakan. Justru tuh kayak apa ya, suspicious ya. Kalau misalnya sampai ada selisih gitu. Oke, nah sekarang di sini berarti tinggal langsung kita masukin aja ya 2,2 M ini yang belum di adjust. Oke, karena ini masih RE yang metode average. Di sini kita mau masukin yang udah disesuaikan ke FIFO. Oke, di sini kita lihat ya cumulative effect untuk yang 2020 nih kita masukin dulu ya. Oke. Ini adalah net income average sama FIFO selisihnya. Oke, di 2020 yang awalnya average, dia punya net income itu 2,2 M. Tapi begitu ganti ke FIFO, dia menjadi menurun 2,18 M. Berarti jelas dia mengalami penurunan ya, maka pasti dia bakal negatif. Karena kan dia nunggu net income-nya. Nah, sehingga retained earnings yang sudah disesuaikan dengan metode FIFO, itu dia menjadi 2,18 M. Gitu. Oke. Jadi ini kita nanti kayak ada yang masih bingung sampai sini? FIFO sama fresh Pak. Aku masih aman, Kak. Oke. Nah, sekarang di sini kita tambahkan net income 2021 karena di sini untuk yang saldo awal 2021 yang artinya itu adalah saldo akhir untuk 2020 udah kita sesuaikan. Nah, baru yang bisa kita kerjain dengan normal. Nah, ini jelas net income-nya ambil dari yang FIFO ya. Oke, karena ini kan yang udah dibenerin jadi FIFO. Oke. Ini kalau udah tinggal dikesam aja. Oke. Nah, selanjutnya saldo RE bulan Desember udah ketemu ya, 4,24 M. Nah, saldo akhir Desember
Mhm. 2021 akan menjadi saldo Begini ya. awal di 2022. Berarti naik ke Nah, situ tapi ini kan? langsung kita masukin aja ke yang aku highlight biru ya. Yang ini nggak usah dipikirin, karena kan yang di bagian sini, yang biru ke bawah ini kan udah di-adjust semua ke Vivo. Gitu. Bisa dilihat ya, ini RE-nya yang metode Vivo sama yang metode average itu dia udah beda. Oke, gitu. Banyak 40. Ada yang masih bingung sampai sini? Aman, Kak. Oke. Gila, berarti tetap nggak sih laporannya? Banget. Oke, sekarang selanjutnya tinggal ditambah aja sama net income 2022 nih. Semoga ini yang Nih, berubah, semoga ini yang yang metode Vivo Gua ya. nggak bahas yang lain soalnya. Oke, Soalnya tadi yang dibahas sama Bayi ini juga sih. oke. Udah selesai untuk RE-nya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Aman, Kak. Oke, sekarang tinggal kita pindahin angkanya. Nah, ini untuk yang return earning 2020, jelas dia yang ini ya. Yang return earning 1 Januari 2021 yang sudah disesuaikan. Oke, Goblok. lalu yang ini Kenapa 42, skip ngentot lo? yang ini Apa jangan di gap tip ya? Kalau di gap tip kan 61. orang ngentot. Oke, ada yang masih bingung sampai sini atau ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke, Wah, jahat sih. ini udah Cuma kalau di gap tip kan marah banget ngentot. selesai ya. Iya, udah selesai. Untung aja gue minta offline tadi. Iya, Aduh, gede banget lagi. ini udah Pakai selesai laptop. semua. Oke, ada soal lagi yang mau dibahas kah? Kita masih ada 18 menit lagi ya, karena tadi kita mulainya Mau udahin apa 20.31. Terserah lo. List mau lagi ada list. Mau List isi banyak nggak bakal cukup 18 menit. apa? Revenue. Bahas SKTAP semua yang Halo? disuruh itu ya. SHKP. Bisa. Tapi nggak ada soalnya kan? Jadi semua jawabannya tadi si Titi ngomong apa aja? Halo Kak, apa suara aku kedengeran? Halo? Kedengeran, Kak. Kira-kira Kak, jadi kan aku ada materi satu lagi ya, Kak. Tapi itu materinya baru gitu kan. Aku belum ada soalnya, tapi boleh nggak ya aku minta penjelasan sama Kakak terkait SAKEP yang terbaru, Kak? SAKEP itu apa? Maksudnya gimana? Jadi kayak materi ini sih teori gitu, Kak. Dia tentang kan SAKETAP kan udah nggak berlaku ya, Oh, Kak. SAKETAP. Oh ya ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Oh, kirain aku SAKEP apaan gitu. Oh, SAKETAP ya. Iya, Kak. Kan Oh sekarang iya, udah jadi iya, EP ya, entitas Kak. tanpa akuntabilitas. Kenapa? Sekarang kan udah diganti sama SAKEP ya, Kak. Kalau itu sih aku belum ngikutin perkembangannya ya, karena aku juga nggak di bagian etap juga kan. Cuma yang namanya aturan akuntansi itu kan dinamis ya. Jadi kalau perubahan itu ya Itu kayak nggak usah ya. ada aja pasti. Aku ngikutinnya tuh biasanya ke pajak sih kalau aku ya. Tapi bukan yang mendalami juga, cuma ngikutin aja gitu perkembangannya Jadi udah kayak ngasih kemarin soal baru. yang PPN jadi 12%, terus kayak ada beberapa pajak juga yang diberlakuin